Hai semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian. Untuk materi penyesuaian kali ini saya bagi dua. Ya, ada penyesuaian sesi 1 dan penyesuaian sesi 2. Oke. Akuntan membagi kehidupan ekonomi bisnis menjadi periode waktu buatan. Ya, umumnya ada bulanan, ada kuartal ataupun tahun. Periode waktu bulanan dan kuartalan disebut dengan periode interim. Sebagian besar perusahaan besar harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan dan tahunan. Tahun pajak adalah jangka waktu akuntansi selama 1 tahun, sedangkan untuk tahun kalender adalah 1 Januari hingga 31 Desember. Akuntansi berbasis akrual versus cash basis. Akuntansi yang berbasis akrual, transaksi ini dicatat pada periode terjadinya peristiwa tersebut, di mana perusahaan mengakui pendapatan saat mereka melakukan layanan, bukan saat mereka menerima uang tunai. Beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dibayar. Prinsip ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi berbasis uang tunai atau cash basis, pendapatan diakui pada saat kas diterima, beban diakui pada saat pembayaran tunai, dan akuntansi ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jenis-jenis jurnal penyesuaian, ada penangguhan, ada juga akrual. Untuk penangguhan, ini biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Sedangkan untuk akrual, pendapatan yang masih harus dibayar dan biaya yang masih harus dibayar. Menyiapkan jurnal penyesuaian untuk penangguhan, di mana ada 2 jenis, yaitu biaya dibayar di muka dan pendapatan yang diterima di muka. Biaya diterima di muka atau prepaid expenses, pembayaran tunai yang dicatat sebagai aset untuk menunjukkan layanan atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Cash payment before expenses recorded. Pembayaran di muka ini sering terjadi sehubungan dengan insurance, supplies, advertising, rent, equipment, dan building. Nah, kemudian biaya dibayar di muka ini akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kenapa? Karena akun biaya dibayar di muka ini biasanya kita udah bayar dulu tapi belum menikmati. Berarti ini setara dengan piutang, di mana piutang itu saldo normalnya debit, maka bila bertambah ya di debit, kemudian berkurang di kredit. Contohnya, perusahaan membeli persediaan seharga $2.500, ya, kemudian maka perusahaan akan mencatat pembayaran dengan meningkatkan atau mendebit aset persediaan. Akun ini menunjukkan saldo $2.500 pada neraca saldo. Perhitungan inventaris pada penutupan bisnis, yaitu per tanggal 31 Oktober, menunjukkan bahwa persediaan masih ada $1.000. Tadi neraca saldonya masih ada 2.500, tapi pada saat akhir periode tinggal 1.000. Berarti ada pemakaian persediaan di sana. Pemakaian persediaannya sebesar berapa? Ya 2.500 dikurangi 1.000. Ya, jadi pemakaiannya adalah 1.500. Maka jurnal penyesuaiannya adalah supplies expenses pada supplies. Biaya persediaan pada persediaan sebesar 1.500.
Nah, ini gambaran dasarnya, ya. Pemakaian supplies sebesar 1.500. Maka di sisi aset supplies berkurang 1.500 dan di sisi owner equity berupa biaya supplies atau biaya persediaan sebesar 1.500. Oke, kalau di jurnal supplies expenses pada supplies sebesar 1.500. Selanjutnya diposting ke buku besar. Saldo awalnya 2.500, ada pemakaian per 31 Desember 1.500, sehingga saldo untuk supplies itu masih 1.000. Sedangkan untuk supplies expenses per 31 Oktober ada pemakaian sebesar 1.500 sehingga saldonya ya 1.500. Contoh berikutnya adalah asuransi. Tanggal 4 Oktober perusahaan membayar asuransi sebesar $600 ya untuk 1 tahun. Pertanggungan dimulai per 1 Oktober. Ya, maka perusahaan akan mencatat pembayaran dengan meningkatkan atau mendebet asuransi dibayar di muka. Akun ini menunjukkan saldo $600 dalam neraca saldo per 31 Oktober. Di mana asuransi ini setiap bulan akan kadaluarsa. Maksudnya kadaluarsa di sini adalah kita bayar untuk 1 tahun, tapi setiap bulan kan kita nikmati. Jadi setiap bulan akan kadaluarsa. Kemudian asuransi per bulannya berapa? Ya kalau $600 itu untuk 1 tahun, berarti untuk mencari per bulannya ya 600 dibagi 12. Maka jurnalnya adalah insurance expenses pada prepaid insurance atau biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar $50. Kalau penutupannya adalah 31 Desember, ini kebetulan penutupannya pakai 31 Oktober ya. Jadi hanya 1 bulan karena dibayar per 1 Oktober. Kemudian tutup bukunya 31 Oktober. Tapi kalau tutup bukunya per 31 Desember bukan 50, melainkan kita hitung dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Oktober, November, Desember, 3 bulan, berarti 50 kali 3. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, ada transaksi pemakaian beban asuransi sebesar 50 masuk ke persamaan dasar akuntansinya. Di sisi aset ada prepaid insurance itu berkurang 50 karena sudah dipakai. Kemudian di owner equity berupa beban asuransi sebesar 50. Kemudian kalau di jurnal berarti insurance expenses pada prepaid insurance sebesar 50. Sekali lagi saya tekankan, perusahaan ini menggunakan periode tutup bukunya per 31 Oktober. Jadi hanya 1 bulan. Dari jurnal kita masukkan ke buku besar. Ada 2 akun, prepaid insurance dan insurance expenses. Yang berikutnya adalah penyusutan atau depresiasi. Bangunan, peralatan, kendaraan bermotor, ya, atau aset yang memberikan layanan selama bertahun-tahun yang bisa dipakai lebih dari setahun dicatat sebagai aset, bukan sebagai beban pada tanggal perolehan. Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aset ke beban selama masa manfaat. Penyusutan ini akan dilaporkan di perubahan aktual dalam nilai aset. Ini adalah konsep alokasi, bukan konsep penilaian. Nah, contoh. Asumsikan bahwa penyusutan peralatan sebesar $480 setahun atau $40 per bulan. Maka jurnalnya adalah depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 40. Ini kalau per bulan. Kalau yang ditanyakan per tahun berarti ya 480.
Seperti halnya tadi, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, masuknya ke sisi aset, bagian akumulasi depresiasi, berkurang sebesar 40, kemudian di sisi owner equity berupa depresiasi expense sebesar 40. Kemudian dalam jurnalnya, depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 40, dan kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, kita perhatikan di buku besar, di sini yang terpengaruh adalah akun depresiasi expense sama akumulasi depresiasi. Untuk akun equipment itu sendiri tidak berubah. Ya, tidak berubah. Nah, akumulasi penyusutan adalah akun kontra dari aset, jadi bisa mengurangi aset yang bersangkutan, mengimbangi akun aset terkait di neraca, di mana nilai bukunya adalah perbedaan antara biaya aset yang dapat didepresiasi dan akumulasi penyusutannya. Kalau penyajiannya dalam neraca atau laporan posisi keuangan, equipment sebesar 5.000, sebagai pengurangnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 40, sehingga saldonya menjadi 4.960. Pengurangan ini atau penyesuaian ini bukan di buku besar ya. Buku besar tadi untuk akun equipment tetap 5.000. Oke, demikian materi penyesuaian untuk sesi 1. Jangan lupa kita lanjutkan atau simak di video berikutnya mengenai penyesuaian sesi 2.